Oke, kembali lagi di channel Yosua Squad dan kali ini kita akan ngebahas mengenai kekurangan SFP. Namun sebelum saya mulai, jangan lupa klik tombol like, jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian bisa terus terupdate dengan video-video terbaru dari channel Yosua Squad. Oke, kita langsung mulai aja kekurangan SFP. Yang pertama adalah mudah tersinggung. SFP khususnya mereka yang merupakan SFP turbulen merupakan pribadi yang memiliki kecenderungan untuk begitu emosional. Mereka sangat-sangat emosional, mereka sangat-sangat mudah tersinggung dan mereka sangat rentan terhadap yang namanya kritik. Oleh karena ketika mereka dikritik, mereka dapat merasakan bahwa seolah-olah mereka disudutkan ke suatu pojokan, ya. Dan ketika mereka disudutkan ke suatu pojokan, maka mereka dapat bereaksi dengan begitu berlebihan, mereka dapat bereaksi dengan begitu buruk, ya. Oleh karena bisa jadi maka ini merupakan suatu kekurangan SFP yang begitu utama. Kekurangan utama daripada SFP yaitu mudah tersinggung khususnya ketika mereka dikritik. Dan ini merupakan suatu hal yang bisa jadi merupakan suatu kelemahan yang begitu kuat karena ini karena mereka begitu susah untuk dikritik, maka ketika mereka ingin diberikan masukan-masukan terkait kelemahan-kelemahan mereka yang lain, maka itu bisa jadi merupakan suatu hal yang sulit karena mereka begitu emosional. Oke, selanjutnya kekurangan SFP adalah konflik sama dengan menghindar. Oleh karena SFP memiliki kecenderungan untuk menghindari dan juga untuk mengesampingkan yang namanya konflik, maka mereka memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu atau juga mengucapkan sesuatu yang bisa jadi hal tersebut merupakan hal yang bisa jadi untuk menghindari konflik, ya. Oleh karena itu mereka lebih suka untuk yang namanya beralih ke suatu hal yang dapat memberikan mereka kesenangan. Oleh karena mereka menghindari dan juga mereka akan selalu mengesampingkan yang namanya konflik karena mereka tidak suka konflik. Oke, selanjutnya kecenderungan SFP yang merupakan kekurangan SFP adalah mudah bosan. Oleh karena SFP memiliki kecenderungan untuk mudah bosan, maka mereka butuh yang namanya kesenangan-kesenangan konstan. Mereka butuh yang namanya keriangan-keriangan konstan. Ketika mereka membutuhkan hal itu semua, keriangan, kesenangan konstan, maka mereka akan menciptakan hal tersebut. Contohnya adalah dengan melakukan hal-hal yang beresiko. Contohnya adalah dengan menemukan yang namanya kenikmatan fisik, atau mereka juga dapat menemukan yang namanya kesenangan sementara, kesenangan saat ini, dan mereka akan lebih memilih kesenangan tersebut dan juga kenikmatan fisik tersebut dan juga perilaku kecenderungan yang berbahaya tersebut, beresiko tersebut, daripada memikirkan yaitu suatu rencana jangka panjang, ya. Dan seringkali yang namanya kenikmatan tersebut, keriangan tersebut seringkali dinikmati SFP begitu banyak, ya, begitu sering sehingga mereka melupakan yang namanya perencanaan jangka panjang. Oke, selanjutnya kekurangan SFP adalah merencanakan jangka panjang sama dengan payah. Faktanya mohon maaf, SFP ini memiliki kecenderungan untuk jarang sekali merencanakan jangka panjang, merencanakan kedepannya akan seperti apa, kedepannya akan mau kemana. Oleh karena itu SFP ini memiliki kecenderungan untuk go with the flow. Ketika mereka diperhadapkan dengan situasi-situasi, mereka diperhadapkan dengan kondisi-kondisi, dengan hal-hal yang baru, maka mereka ya akan menikmati begitu saja, ya. Dan mereka seringkali sangat jarang untuk memikirkan konsekuensi akan jangka panjang. Mereka akan jarang sekali untuk memikirkan yaitu step-step dan juga langkah-langkah yang akan diambil ke depannya. Oleh karena mereka sangat-sangat percaya bahwasanya mereka ini dapat berubah ketika momen itu terjadi. Mereka dapat melakukan improvisasi ketika hal itu terjadi di jangka panjang, ya, di masa depan. Oleh karena itu bahkan mereka juga percaya bahwa mereka dapat berubah dengan hal-hal yang seharusnya bisa direncanakan. Oke, itulah kelemahan SFP. Maka selanjutnya kelemahan SFP terakhir adalah kurang fokus. Oleh karena SFP ini memiliki kecenderungan yaitu untuk kurang fokus, maka yang namanya dedikasi jangka panjang, komitmen jangka panjang yang membutuhkan dedikasi tinggi dan juga membutuhkan fokus yang begitu tinggi tapi begitu panjang, maka itu merupakan suatu hal yang bisa jadi merupakan suatu hal yang cukup sulit bagi SFP, ya. Contohnya misalnya dalam hal akademik,
dalam suatu bidang perkuliahan di mana SFP akan membutuhkan begitu banyak fokus dan juga membutuhkan begitu banyak dedikasi, contohnya seperti sastra klasik, maka ini merupakan suatu hal yang begitu susah jika dibandingkan misalnya suatu hal yang berkaitan misalnya psikologi, ya. Karena bisa jadi psikologi itu kan begitu dinamis, begitu walaupun sebenarnya begitu terkait ya antara psikologi dan sastra klasik tersebut. Dan oleh karena itu akan ada begitu masukan bagi SFP karena mereka begitu kurang fokus, yaitu bagi SFP untuk menemukan kesenangan-kesenangan dari hari ke hari, dan ini akan dikaitkan dengan goal-goal jangka panjang, goal-goal yang lebih luas. Maka ketika Anda memikirkan yaitu kesenangan-kesenangan dari hari ke hari dan juga mengkombinasikannya ketika Anda melakukan hal-hal yang begitu membutuhkan fokus dan juga dedikasi jangka panjang tersebut, maka Anda SFP akan dapat menyelesaikannya. Oke, demikian kekurangan SFP. Terima kasih.